Di sudut kota tua Jawa Timur, berdiri sebuah bangunan megah yang nyaris runtuh pabrik gula Van der Wijk. Dibangun oleh Belanda pada tahun 1862. Pabrik itu pernah menjadi pusat industri manis di masa kolonial. Tapi kini hanya kerangka berkarat dan lorong-lorong berdebu yang tersisa. Penduduk sekitar enggan mendekat setelah senja. Mereka bilang setelah matahari tenggelam, suara mesin tua kembali berdengung. Padahal pabrik itu telah mati sejak puluhan tahun lalu. Rina, seorang mahasiswi jurusan sejarah, mendengar tentang legenda pabrik itu dari kakeknya yang pernah bekerja di sana. Ketertarikannya pada warisan kolonial membawanya pada keputusan nekat meneliti pabrik gula itu sebagai tugas akhirnya. Bersama 3 temannya, ia menyusun rencana untuk menginap semalam di sana, merekam suara, mengambil gambar, dan menyelidiki arsip-arsip yang konon masih tersimpan. Namun, dari sejak langkah pertama mereka melewati gerbang besi tua yang berderit itu, ada sesuatu yang terasa salah. Udara berubah dingin, dan matahari seolah meredup lebih cepat dari biasanya. Mereka belum tahu bahwa yang tertinggal di sana bukan hanya serpihan sejarah, tapi juga arwah mereka yang dulu dipaksa bekerja sampai mati. Dan malam itu, para arwah mulai memperhatikan tamu-tamu barunya. Langit sore itu mendung. Rina bersama Dito, Laila, dan Randy berdiri di depan gerbang pabrik gula Van der Wijk. Gerbang besi itu tinggi, catnya terkelupas, dan sebagian sisi sudah ditelan karat. Anehnya, gembok yang menurut warga selalu terkunci rapat, kini tergantung terbuka begitu saja. Randy sempat ragu, kok kayak udah nungguin kita ya? Rina tersenyum, meski ada kegelisahan di matanya. Mungkin satpamnya lupa ngunci. Ayo, sebelum hujan turun, mereka melangkah masuk, disambut aroma lembab, debu, dan sisa-sisa tetes gula basi yang sudah berkarat di lantai. Lorong utama pabrik masih menampakkan rel kecil tempat gerobak tebu pernah melaju. Beberapa mesin tua berdiri seperti raksasa tidur, diam dan mengintimidasi. Laila mengambil gambar dengan kameranya. Flash menyala beberapa kali, tapi setiap kali dia memeriksa hasil fotonya, selalu ada bintik-bintik aneh seperti kabut. Padahal nggak berkabut ya, gumamnya pelan. Mereka sampai di ruang utama. Di situ, meja-meja kantor lama masih berserakan. Di salah satu sudut, Randy menemukan tumpukan buku catatan yang berdebu. Ketika ia membuka salah satunya, sebuah foto hitam putih jatuh gambar para pekerja pribumi yang berdiri berjejer dengan ekspresi kosong. Di belakang foto itu tertulis, mereka tak pernah pulang. Angin tiba-tiba berhembus dari arah dalam. Pintu besi berderit menutup pelan. Dan di kejauhan terdengar suara mesin yang mulai menyala perlahan. Semua terdiam ketika suara mesin itu menggema. Dito buru-buru menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya gemetar di tangannya memperlihatkan debu yang berputar di udara, seolah terbawa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rina mencoba tetap tenang. Mungkin suara dari luar, ujarnya, meski hatinya sendiri mulai berdegup tak karuan. Namun, mereka tahu itu mustahil. Pabrik ini sudah tidak memiliki aliran listrik sejak tahun 90-an. Tak ada sumber daya yang bisa menghidupkan mesin tua itu. Dan saat suara itu semakin dekat, terdengar seperti jiji-jiji logam yang saling bergesek, berat dan menua. Laila melihat ke layar kameranya. Tadi aku ambil gambar ke arah lorong itu, katanya sambil menunjuk ke sisi kiri ruangan. Ia memperbesar gambar terakhir. Dan tampak samar sosok bayangan berdiri di tengah lorong. Sosoknya tinggi, kurus, dan kepalanya tertutup caping seperti buruh ladang. Tapi wajahnya kosong, gelap. Gue nggak mau lanjut kalau kayak gini,
kata Randy. Mundur beberapa langkah. Namun sebelum mereka bisa keluar, pintu utama tertutup sendiri. Besi tua itu mengeluarkan bunyi klang yang menggema sampai ke langit-langit. Mereka semua terpaku. Napas tertahan. Lalu dari dalam lorong terdengar langkah kaki berat. Satu persatu semakin dekat. "Lari!" teriak Rina. Tapi kemanapun mereka berlari, pabrik itu seakan mengubah arah lorong-lorongnya. Mereka baru sadar pabrik itu sedang bermain dengan mereka. Dengan napas tersengal, keempatnya berlari menembus lorong demi lorong. Tapi anehnya, pabrik itu seperti tak berujung. Lorong-lorong yang tadi mereka lewati kini berubah bentuk seakan berputar, membingungkan arah. Dindingnya berjamur, atap-atapnya bocor, dan suara tetesan air bergema seakan berada di dalam gua. "Kita tadi lewat sini, kan?" tanya Dito, menunjuk ke sebuah lorong bercabang 3. "Enggak, aku yakin. Pintu keluar tadi lewat arah kanan." Laila membantah panik. Rina mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka GPS, tapi sinyal menghilang. Bahkan jam di ponselnya bergerak mundur. "Ini nggak masuk akal," gumamnya. Mereka akhirnya memilih satu lorong acak dan masuk. Lampu senter menyapu dinding yang mulai dipenuhi tulisan-tulisan kuno, tercoret dengan arang atau darah tua. "Jangan bangunkan mereka. Kami masih bekerja. Ampuni kami, Tuan." Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu kayu setengah terbuka. Di dalamnya, ruangan gelap dipenuhi alat-alat pemrosesan tebu yang sudah berkarat. Namun yang membuat mereka merinding adalah sosok yang berdiri mematung di depan mesin terlihat seperti patung. Namun dari tubuhnya keluar asap tipis dan bau gosong. Randy memberanikan diri mendekat, tapi saat ia menyentuh bahu sosok itu, kepala sosok itu berputar perlahan ke belakang, menampakkan wajah terbakar separuh, matanya merah menyala. Senter Dito langsung padam dan ruangan itu gelap total. Kegelapan menelan semuanya. Hanya napas panik dan detak jantung yang terdengar di antara mereka. Dalam pekat itu terdengar bisikan samar, lirih, seperti doa dalam bahasa Belanda yang terpotong-potong. Rina menyalakan senter dari ponselnya lagi. Sosok dengan wajah terbakar tadi sudah tidak ada. Hanya tersisa bau daging hangus yang menusuk hidung. "Mereka ini korban kebakaran pabrik," ujar Rina pelan. Teringat cerita sang kakek tentang kejadian tahun ke-1937. Pabrik pernah terbakar hebat dan banyak pekerja terkunci di dalam, dijadikan tumbal agar pabrik tetap berjalan. Mereka keluar dari ruangan itu. Namun lorong kembali berubah. Dindingnya kini dilapisi jelaga. Di sisi kiri, jendela besar menampakkan panorama yang tak masuk akal. Ladang tebu yang seharusnya sudah lama ditebang kini terbentang luas dengan ratusan pekerja berjalan lambat. Kepalanya tertunduk, mengangkat tebu dengan tubuh lelah. "Mereka hidup?" tanya Laila gemetar. "Bukan, mereka terjebak waktu," bisik Dito. Seketika, salah satu sosok di ladang menoleh ke arah mereka. Wajahnya pecah dan melepuh, seperti baru keluar dari kobaran api. Ia mulai berjalan mendekat, diikuti oleh ratusan lainnya. Langkah mereka serempak, tanpa suara, tapi penuh ancaman. Randy mencoba membuka jendela itu untuk lari, namun jendela berubah menjadi tembok bata yang membeku. Suara mesin tua kembali berdengung. Kali ini lebih keras, seperti memanggil. Dan dari ujung lorong, muncullah suara roda logam yang bergesek. Sebuah gerobak tua bergerak sendiri, membawa satu karung besar berlumur darah segar. Karung itu tergungkan keng di atas gerobak tua, meninggalkan jejak darah di lantai berdebu. Bau amisnya menguar, menyusup masuk ke hidung
dan menyesakkan dada. Gerobak itu bergerak tanpa dorongan siapapun. Roda karatnya berdecit memekakan telinga. "Jangan didekati," seru Laila. Tapi Rina sudah melangkah maju, terpaku oleh rasa penasaran. Ia menahan napas dan perlahan membuka simpul karung itu. Yang lain menahan napas, bersiap lari. Tapi isi karung bukan jasad, melainkan tumpukan seragam buruh pabrik berlumur darah dan tuleng-tuleng jari yang masih utuh. Di salah satu seragam ada name tag bertuliskan Sukamto 1937. "Itu nama yang ada di buku catatan tadi," ujar Randy dengan suara serak. Tiba-tiba dinding pabrik berguncang, mesin tua menyala sendiri, memuntahkan uap panas dan suara jeritan seperti dari perut neraka. Karung itu meledak, terbuka dan dari dalamnya muncul tenggen-tenggen berlumur darah yang bergerak mencengkeram udara, seperti mencari tubuh untuk direnggut. Lampu senter berkedip, dan dalam kilatan cahaya, mereka melihat sosak-sosak buruh tua mulai bermunculan. Dari balik mesin mata mereka kosong, kulit mereka hangus, dan mulut mereka terus berbisik, "Bayar kembali, bayar kembali. Kita harus keluar sekarang juga," teriak Rina. Mereka berlari menyusuri lorong lain. Namun pabrik seperti hidup dan mengubah jalur keluar. Di ujung lorong, mereka melihat tangga tua yang mengarah ke bawah tanah, ke ruang penyimpanan, gumam Dito, atau ke neraka. Langkah mereka tergesa menuruni tangga tua yang sempit. Setiap anak tangga menjerit di bawah pijakan, seolah menolak kehadiran mereka. Bau tanah basah dan karat bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di dasar tangga terbentang lorong gelap berbatu dengan tiang-tiang besi berlumut yang menopang langit-langit rendah. Mereka menyembunyikan sesuatu di sini, Rina berbisik. Matanya menangkap simbol-simbol aneh yang tergurat di dinding. Lambang matahari Belanda, cap jempol merah, dan angka yang terus berulang 6661. Semuanya tampak seperti mantra untuk menyegel sesuatu. Tiba-tiba, di tengah lorong ada pintu besi kecil dengan tulisan tua di atasnya. "Ruangan tebu cadangan." Tapi saat mereka mendorong pintunya terbuka, isinya jauh dari sekadar cadangan. Mereka menemukan ruangan batu dengan altar tua di tengah, penuh bercak darah kering dan tengkorak berserakan di sudut. Ini bukan tempat penyimpanan, ini tempat pengorbanan Desis Jitu. Laila munduh, wajahnya pucat pasi. Di dinding ruangan terpampang foto besar. Seorang mandor Belanda dengan wajah bengis berdiri di atas tumpukan tebu dan para buruh yang berlutut ketakutan. Randy menunjuk ke pojok. Ada peti kayu besar. Dengan hati-hati, mereka membukanya dan mendapati sebuah buku catatan tua. Halaman pertama bertuliskan tinta hitam tebal. Perjanjian, darah untuk gula, jiwa untuk kejayaan, dan di bawahnya nama-nama korban yang panjangnya mencapai puluhan halaman. Nama terakhir, Rina Putri. Rina tercekat membaca namanya tercetak jelas di halaman terakhir. Tangannya gemetar saat membalik halaman berikutnya, tapi tak ada lagi. Buku itu berakhir di namanya seolah menandakan bahwa ia adalah penutup dari kutukan lama yang belum selesai. "Ini pasti ulah seseorang," kata Randy, mencoba menyangkal. Mungkin cuma trik buat nakut-nakutin. Namun saat Rina menyentuh halaman itu, tinta di namanya meleleh seperti darah menetes ke lantai. Seketika, ruangan bergemuruh, dinding-dinding bergetar, dan dari balik batu bata muncul wajah-wajah penuh luka menatap mereka tanpa kelopak mata, menjerit tanpa suara. Laila berteriak. Salah satu tangan kurus muncul dari dinding dan mencengkeram kakinya. Dito menariknya sekuat tenaga hingga tangan itu patah seperti ranting kering
namun tetap bergerek-gerek di lantai. Rina membuka buku itu lebih dalam, mencari petunjuk. Di tengah halaman, ia menemukan simbol aneh yang mirip segel dan kalimat dalam bahasa Belanda. Pengorbanan bisa dihentikan jika penebusnya mengganti jiwa. Mereka ingin Rina, bisik Dito. Tapi kenapa? Rina menggigit bibirnya, mencoba mengingat cerita sang kakek. Kakek pernah bilang, nenek buyutku buruh di sini. Mungkin aku keturunan satu Satania yang masih hidup. Mereka menganggapku warisan terakhir. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari lorong. Darahmu harus menebus kesalahan masa lalu. Sosok mandor Belanda dari foto tadi kini berdiri nyata di depan pintu, membawa cambuk berapi, dan ratusan bayangan mulai merayap dari belakangnya. Sosok mandor itu berdiri tegak, tubuhnya tinggi dengan seragam kolonial compang-camping. Wajahnya dipenuhi luka bakar dan matanya merah menyala. Cambuk berapi di tangannya menyala seperti hidup, bergerak-gerak di udara tanpa ia gerakan. Setiap kali cambuk itu menjilat udara, terdengar jeritan-jeritan dari masa silam. Apa? Siapa yang mengusik ketenangan pabrik ini? Suaranya berat, menggema di seluruh ruangan. Randy mencoba menghadang dengan sebatang besi, tapi benda itu meleleh seperti lilin di hadapan makhluk itu. Dito menarik Rina ke belakang. Kita harus cari cara keluar sekarang. Namun pintu tempat mereka masuk kini tertutup rapat, seperti menyatu kembali dengan dinding. Laila menunjuk ke altar. Simbol itu, coba gunakan itu, Rin. Rina memandangi simbol aneh, berbentuk lingkaran dengan mata di tengahnya. Sama seperti yang ada di buku. Ia menggenggam buku catatan tua dan berdiri di tengah altar, membaca kalimat yang tertera keras-keras, meskipun tak sepenuhnya mengerti maknanya. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari lingkaran altar. Mandor itu meraung. Cambuknya membakar dirinya sendiri. Bayangan-bayangan buruh yang tadinya mengikuti perintahnya, kini justru menariknya dari belakang, seolah memberontak. Pengorbanan belum selesai, teriak sang mandor. Namun cahaya dari altar makin kuat, menyilaukan mata, dan satu persatu sosak-sosak itu meledak menjadi abu. Mandor terakhir berteriak panjang, lalu menghilang di telan cahaya. Ruangan itu hening kembali, tapi suara tangisan kecil masih terdengar dari lorong sebelah. Mereka belum sepenuhnya aman. Tangisan itu lirih, namun memilukan seperti suara anak kecil yang tersesat. Meski tubuh mereka masih gemetar setelah pertemuan dengan sang mandor, Rina merasa suara itu seperti memanggilnya. Kita harus cari sumber suara itu, katanya dengan napas masih terengah. Dito mengangguk ragu. Semoga bukan perangkap lagi. Mereka mengikuti arah suara melalui lorong batu yang menyempit, hingga tiba di sebuah dinding bata yang tampak lebih baru dibanding bagian lain. Tangisan terdengar jelas dari baliknya, semakin menyayat. Randy menendang pelan dinding itu, dan batu bata perlahan runtuh, menyingkap sebuah ruang sempit. Di dalamnya, terduduk seorang anak kecil dengan wajah kotor, mengenakan pakaian buruh tua. Matanya kosong, tapi mulutnya terus menggumam. Aku belum boleh pulang. Tuan belum izinkan. Laila mendekat hati-hati, berjongkok di depannya. Namamu siapa? Aku Bowo. Disuruh jaga pabrik ini selamanya, jawabnya tanpa menatap. Rina membuka kembali buku catatan tua dan menemukan nama Bowo dalam daftar, ditandai dengan tinta merah dan tulisan kecil. Tumbal terakhir. Penjaga segel. Anak itu tiba-tiba menatap Rina. Kali ini matanya menyala. Kalau kamu pergi, aku bisa bebas. Rina menelan ludah. Ya, kami akan bantu kamu pulang. Bowo tersenyum lemah. Tapi kalau aku pergi, segelnya akan terbuka. Seketika, suara retakan terdengar dari lantai.
dinding bergetar, dan lorong tempat mereka masuk mulai ambruk. Pilihan mereka kini hanya dua, menyelamatkan Bowo atau menyegel semuanya kembali dengan mengorbankan salah satu dari mereka. Lantai terus retak, serpihan batu beterbangan. Bowo berdiri perlahan. Tubuhnya berpendar cahaya merah samar. Jika aku pergi, gerbang akan terbuka. Jiwa-jiwa yang disegel akan bebas. Tapi jika ada satu yang rela menggantikan posisiku, segel akan tetap tertutup. Randy melangkah mundur. Wajahnya pucat. Jangan bilang kita harus ada yang tinggal di sini. Pabrik ini dibangun dari penderitaan. Untuk menghentikan dendamnya, harus ada jiwa yang tinggal dan menenangkan mereka. Jawab Rina dengan suara lirih. Memandang Bowo penuh iba. Laila menatapnya. Kamu gak bisa, Rin. Kamu target terakhir. Mereka ingin kamu. Tapi Rina sudah mengerti semuanya. Ini bukan soal dirinya, ini soal rantai kutukan yang harus diakhiri. Ia menggenggam buku tua erat-erat. Melangkah ke altar batu, tempat cahaya terakhir berpendar. Kalau memang harus ada yang jadi penjaga baru, biar aku. Tidak, Dito meraih tangannya. Namun Rina menoleh dan tersenyum. Aku satu-satunya keturunan yang masih hidup. Ini tanggung jawab keluargaku. Rina membaca kalimat terakhir dari buku catatan dengan lantang, dan cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Bowo mendekat perlahan, menyentuh dahi Rina dengan jari kecilnya. Aku boleh pulang sekarang? Tanyanya lembut. Pulanglah, bisik Rina. Dalam sekejap, tubuh Bowo berubah menjadi abu dan lenyap tertiup angin. Retakan berhenti, dinding kembali kokoh, lorong menjadi tenang, dan suara mesin akhirnya berhenti sepenuhnya. Tapi Rina tak lagi bersama mereka. Keheningan menyelimuti seluruh ruang bawah tanah. Setelah Bowo menghilang dan cahaya merah padam, suasana berubah total. Tak ada lagi bisikan, jeritan, atau langkah misterius. Pabrik gula yang tadi terasa hidup dan beringas, kini seolah mati sepenuhnya. Dito, Laila, dan Randy berdiri terdiam di depan altar tempat Rina terakhir kali berdiri. Hanya tersisa buku catatan tua yang kini kosong halamannya, seolah semua sejarah dan kutukan telah dihapus. Laila menangis dalam diam. Dia benar-benar menebus semuanya. Randy mengepalkan tangan. Rina gak boleh sia-sia. Kita harus ceritakan ke dunia tentang semua ini, tentang pengorbanannya. Dengan langkah berat, mereka menyusuri lorong menuju tangga tua. Ajaibnya, kali ini tak ada lorong yang berubah. Tak ada pintu yang menutup sendiri. Jalan menuju luar terbuka begitu saja, seperti memberi izin mereka untuk pergi. Saat mereka keluar dari gerbang besi pabrik, sinar matahari pagi menyambut. Udara kembali hangat, tak ada lagi suara mesin, tak ada getaran gaib. Dari kejauhan, mereka menoleh ke arah pabrik yang kini tampak seperti bangunan tua biasa. Tak ada kesan horor, hanya puing sejarah yang diam dalam kesendirian. Namun, di balik salah satu jendela atas, samar terlihat bayangan seorang gadis berdiri diam, memandangi mereka pergi. Wajahnya tenang, matanya penuh kedamaian. Rina telah menjadi penjaga terakhir. 2 bulan telah berlalu sejak kejadian di pabrik gula Van der Wijk. Berita tentang hilangnya Rina terselip di pojok surat kabar lokal. Hanya dianggap sebagai mahasiswa yang tersesat dan belum ditemukan. Namun bagi Dito, Laila, dan Randy, mereka tahu kebenaran yang tak akan pernah dimuat di media manapun. Mereka menyelesaikan skripsi Rina bersama, memasukkan semua catatan dan foto-foto dari dalam pabrik ke dalam laporan. Tapi tentu saja, tanpa menyebut hal-hal gaib yang mereka alami. Beberapa lembar dari buku catatan tua itu tetap mereka simpan, yang kini halamannya benar-benar kosong, seolah sejarah yang kelam telah benar-benar ditutup. Suatu sore,
Dito kembali ke depan pabrik itu. Kini dikelilingi pagar tinggi dan papan bertuliskan dilarang masuk, milik pemerintah daerah. Tapi pabrik itu tak lagi memancarkan aura mengancam. Udara di sekitarnya tenang, damai. Ia berdiri lama di sana, menatap jendela atas tempat dulu mereka melihat bayangan Rina untuk terakhir kalinya. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tebu dan tanah basah. Dalam bisikan angin itu, ia seolah mendengar suara Rina berbisik, "Terima kasih karena kalian percaya." Dito tersenyum tipis, lalu menunduk dalam diam. Meski tak lagi bersama mereka, Rina kini abadi sebagai penjaga pabrik, bukan sebagai korban, tapi sebagai pahlawan yang mengakhiri rantai dendam masa kolonial. Dan pabrik gula Van der Wijk pun benar-benar terdiam untuk selamanya.